KRI Kujang adalah salah satu kapal perang milik Indonesia yang berjenis korvet. Kapal ini adalah bagian dari armada TNI AL, dan merupakan kapal perang kelas Fathahillah yang dikembangkan dan diproduksi oleh Galangan Kapal Indonesia PT PAL Persero di Surabaya. Kapal KRI Kujang memiliki panjang keseluruhan 95 meter, lebar 11 meter, dan tinggi 6,25 meter. Berat benaman kapal ini mencapai 1.850 ton dan mampu menampung awak hingga 100 orang. Kapal ini dilengkapi dengan berbagai sistem senjata, termasuk meriam 76 mm dan meriam 30 mm, serta sistem pertahanan udara dan torpedo. KRI Kujang memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai misi, seperti patroli laut, operasi keamanan laut, pengawasan perikanan, dan pertahanan udara. Kapal ini dilengkapi dengan sistem navigasi dan komunikasi modern, serta memiliki kapasitas penyimpanan bahan bakar yang cukup besar, sehingga mampu beroperasi di laut selama beberapa minggu tanpa perlu melakukan pengisian bahan bakar. Selain itu KRI Kujang juga dilengkapi dengan fasilitas untuk membawa helikopter, sehingga dapat memperluas cakupan pengawasan dan operasi laut yang dilakukan. Kapal ini juga memiliki kemampuan untuk beroperasi di berbagai kondisi cuaca dan keadaan laut yang berbeda, sehingga dapat melaksanakan misi di berbagai wilayah perairan di Indonesia dan luar negeri. KRI Kujang merupakan salah satu kapal perang modern dan canggih yang dimiliki oleh TNI AL, dan diharapkan dapat membantu menjaga keamanan laut dan kedaulatan negara Indonesia di wilayah perairan yang strategis. Keunggulan KRI Kujang. Kemampuan multimisi KRI Kujang dilengkapi dengan sistem senjata modern dan teknologi canggih, sehingga mampu melaksanakan berbagai misi laut, seperti patroli laut, operasi keamanan laut, pengawasan perikanan, dan pertahanan udara. Teknologi modern KRI Kujang dilengkapi dengan sistem navigasi dan komunikasi modern, sehingga dapat beroperasi di berbagai kondisi cuaca dan keadaan laut yang berbeda. Kemampuan angkut helikopter. Kapal ini juga memiliki kemampuan untuk membawa helikopter, sehingga dapat memperluas cakupan pengawasan dan operasi laut yang dilakukan. Dibuat di dalam negeri. KRI Kujang dibuat di Galangan Kapal Indonesia PT PAL Persero di Surabaya, sehingga mengurangi ketergantungan pada negara asing dalam memenuhi kebutuhan pertahanan laut Indonesia. Kelemahan KRI Kujang. Kapasitas angkut pasukan terbatas. Kapal Kujang memiliki kapasitas angkut pasukan terbatas, sehingga tidak cocok untuk misi yang membutuhkan jumlah personel yang besar. Rentan terhadap rudal. Meskipun dilengkapi dengan sistem pertahanan udara dan torpedo, namun KRI Kujang masih rentan terhadap serangan rudal dari musuh. Keterbatasan jarak jangkau. KRI Kujang memiliki keterbatasan jarak jangkau yang tidak terlalu jauh, sehingga membutuhkan pengisian bahan bakar secara berkala dalam melakukan operasi laut yang panjang. Biaya operasional yang mahal. Kapal perang modern seperti KRI Kujang memerlukan biaya operasional yang tinggi, baik untuk pemeliharaan, pengisian bahan bakar, maupun pelatihan awak kapal. KRI Golok adalah salah satu kapal perang milik TNI AL, yang digunakan untuk keperluan operasi militer di laut. Kapal ini merupakan jenis kapal perang perusak kelas Sigma 10.514 yang dibuat di Galangan Kapal PT PAL Indonesia. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai KRI Golok. Spesifikasi teknis KRI Golok memiliki panjang 105,11 meter, lebar 14,02 meter, dan draft 3,7 meter. Kapal ini memiliki kecepatan maksimum 28 knot dan daya jelajah mencapai 5.000 mil laut pada kecepatan 16 knot. KRI Golok memiliki sistem senjata canggih yang terdiri dari meriam kaliber 76 mm, rudal anti kapal Exocet, dan torpedo. Kru dan kapasitas KRI Golok memiliki kapasitas untuk mengangkut 120 awak kapal dan 20 personel tambahan. Selain itu, kapal ini juga dapat membawa satu helikopter yang dapat digunakan untuk operasi udara. Operasi KRI Golok digunakan untuk berbagai operasi militer, termasuk patroli laut, pengawalan konvoi, pengamanan wilayah perairan, dan penangkapan kapal pencuri.
Kapal ini juga dapat melakukan operasi gabungan dengan kapal perang lainnya dari TNI AL dan negara-negara lain dalam rangka menjaga stabilitas keamanan di wilayah perairan Indonesia dan sekitarnya. Pengembangan KRI Golok merupakan salah satu kapal perang modern yang dibuat di Indonesia dan dilengkapi dengan teknologi canggih. Pengembangan kapal ini dilakukan oleh PT PAL Indonesia bekerja sama dengan perusahaan asal Belanda, Damenselde Naval Shipbuilding. Kapal ini dirancang dengan mengacu pada standar internasional dan dapat dipersenjatai dengan berbagai senjata modern. Sejarah KRI Golok diresmikan pada 2018 oleh Presiden Joko Widodo. Kapal ini merupakan bagian dari program modernisasi alutsista TNI AL untuk memperkuat pertahanan wilayah laut Indonesia. KRI Golok juga menjadi kapal perang keempat dari kelas Sigma 10.514 yang diproduksi oleh PT PAL Indonesia setelah KRI Diponegoro, Sri Sultan Hasanuddin, dan KRI Bung Tomo. Demikianlah penjelasan mengenai KRI Golok secara lengkap dan detail. Kapal ini merupakan salah satu kebanggaan Indonesia dalam mengembangkan teknologi dan industri pertahanan nasional. Berikut adalah beberapa keunggulan dan kelemahan dari KRI Golok. Keunggulan, teknologi canggih. KRI Golok dilengkapi dengan teknologi canggih yang memungkinkan kapal ini untuk beroperasi dengan efisien dan efektif. Kapasitas senjata. KRI Golok memiliki kapasitas senjata yang memadai untuk menghadapi berbagai ancaman di laut, termasuk meriam kaliber 76 mm, rudal anti kapal Exocet, dan torpedo. Kemampuan operasi udara. KRI Golok dilengkapi dengan fasilitas untuk menerima dan mengoperasikan helikopter, sehingga memungkinkan kapal ini untuk melakukan operasi udara dan pengawasan di atas laut. Kelemahan, biaya operasional. KRI Golok merupakan kapal perang yang mahal untuk dioperasikan, baik dalam hal perawatan, bahan bakar, maupun pembelian senjata. Kapasitas penumpang. Meskipun KRI Golok memiliki kapasitas senjata dan fasilitas udara yang memadai, kapal ini memiliki kapasitas penumpang yang relatif kecil dibandingkan dengan kapal perang lainnya. Ketergantungan pada teknologi. KRI Golok sangat tergantung pada teknologi canggih yang digunakannya. Hal ini dapat menjadi kelemahan jika terjadi kerusakan atau kegagalan sistem teknologi di tengah operasi militer.